Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Erlin Dwi Haryanti. Dalam video kali ini, kita akan membahas analisis mendalam tentang aplikasi fintech yang sangat populer di Indonesia, yaitu Dana. Dana adalah salah satu aplikasi dompet digital yang merupakan produk dari PT Espai Debit Indonesia Koe, perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial atau fintech, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi keuangan secara online seperti pembayaran tagihan, transfer uang, belanja online, dan pembelian di merchant yang bekerja sama. Nah, beberapa fitur dan keunggulan dari aplikasi Dana adalah konsep open platform, sehingga dapat digunakan di berbagai platform dan alat pembayaran lain. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, seperti pendidikan, layanan publik, layanan sosial, hingga pedagang kaki lima. Yang ketiga, memiliki kerjasama khusus dengan bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI. Kemudian dilindungi oleh teknologi dana protection dan memiliki sertifikasi ISO 27001 dan sertifikat PCI DSS. Dan menerapkan prinsip kebijakan zero data sharing yang berkaitan dengan personal identifiable information atau PII. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai mengeksplorasi fitur dan layanan yang ditawarkan oleh Dana. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Dana. Seperti ini ya tampilannya teman-teman, dilihat-lihat cukup padat juga ya. Mungkin untuk pengguna baru atau orang tua yang memakainya butuh waktu untuk beradaptasi ya. Sekarang fokus ke bagian atas terlebih dahulu. Kita bisa melihat informasi saldo dengan mengklik tanda mata, maka akan terlihat ya jumlah saldo yang kita punya. Di menu utama ini terdapat fitur pindai untuk memindai kris, kemudian untuk isi saldo Dana atau top up, lalu fitur kirim atau transfer uang, dan minta. Pertama kita coba ke menu isi saldo. Oke, di sini ada beberapa cara ya untuk mengisi saldo. Bisa lewat kartu pembayaran, kemudian transfer bank. Banknya juga banyak ya, bisa kita tampilkan semua bank. Dan teman-teman juga bisa mengisi saldo lewat agen terdekat atau minimarket. Ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Jadi teman-teman bisa ketikkan saja jumlah isi saldo, kemudian nanti tunjukkan kode bayarnya ke kasir. Nah, saldo ini akan diterima maksimal 24 jam. Atau teman-teman juga bisa mendapatkan saldo dengan transferan dari orang lain. Selanjutnya, beralih ke menu pindai. Di menu pindai ini digunakan untuk teman-teman scan kris untuk melakukan pembayaran. Atau teman-teman bisa scan kris yang ada di galeri foto. Next, untuk fitur kirim ini saya akan langsung mencoba dengan transfer ke sesama Dana. Waduh, ketika saya klik ternyata gak bisa ke-record ya, muncul layar hitam begini karena untuk keamanan mungkin ya. Nah, pokoknya nanti ketika klik kirim akan ada tampilan riwayat melakukan transfer, atau jika ke penerima baru itu teman-teman akan diminta memasukkan nomor HP tujuan. Nah, di sini saya mencoba untuk transfer ke Dana teman saya. Seperti ini tampilannya, saya masukkan jumlah kirim, kemudian catatan untuk bayar kas, kalian klik lanjut. Oke, di sini terlihat kirim uang ke penerima transfer namanya, terus total harga, kemudian informasi saldo Anda, kemudian kita klik bayar, verifikasi wajah untuk melanjutkan. Oke, berhasil ya transfernya. Cek detail. Oke, ini adalah detail transaksinya. Bisa dijadikan bukti bayar biasanya. Kalau tadi kita transfer ya ngasih uang, nah sekarang kita akan menerima uang dengan fitur minta uang ini. Caranya, kita pilih teman dulu untuk dimintain uangnya,
Atau teman-teman bisa minta uang dengan ngasih kris. Nah, ini bisa diatur juga ya mau minta berapa. Tuliskan aja nominalnya, terus krisnya bisa digunakan untuk di-scan oleh teman kalian. Oke, kita beralih ke yang di bawahnya, itu ada dana poli. Apa sih dana poli ini? Dana poli itu semacam permainan ya, menggunakan points. Nah, kalau dapat itu kalian akan dapat saldo. Di sini saya nggak bisa nyoba ya karena pointsnya kurang mungkin. Menarik banget ya, teman-teman bisa coba ini. Balik lagi ke beranda, di sebelahnya ada dana deals. Apa sih dana deals itu? Ini saya juga baru buka ya. Cari sekarang. Oh, ini tuh kita bisa beli voucher ya. Misalkan nih voucher kopi seharga 25.000 itu bisa dibeli dengan harga 15.000. Voucher KFC, makanan minuman, belanja, pulsa dan tagihan. Banyak ya jenis vouchernya. Di Dana Deals ini juga teman-teman bisa melakukan affiliate voucher, yaitu membagikan voucher yang akan jadi komisi untuk teman-teman. Nah, caranya pilih voucher yang mau dibagikan, tap icon di pojok kanan atas, bagikan link voucher ke siapa aja, dan komisi akan langsung diterima setelah ada yang beli voucher dari link kamu. Nah, bisa teman-teman pelajari untuk lebih jelasnya. Lalu di top 10 ini adalah daftar 10 voucher yang paling populer ya, atau banyak yang beli voucher ini. Bisa beli pulsa dan kuota juga ya di aplikasi Dana. Saya sudah mencobanya sekali ini membeli kuota. Teman-teman bisa filter ya buat nyari kriteria kuota yang diinginkan dengan cepat. Oke, muncul ya ini daftar kuota-kuota yang kita inginkan. Bisa dipilih aja. Nah, ini pulsa. Serba bisa ya teman-teman. Sekarang di platform keuangan dan pembayaran itu pasti ada untuk membeli kuota dan pulsa. Selain itu ada juga fitur rewards. Nah, di fitur ini teman-teman bisa mendapatkan cashback dengan melakukan check-in. Ini saya coba untuk check-in ya. Dapat e-shop voucher 1000. Jadi di halaman A plus rewards ini digunakan teman-teman untuk membeli voucher-voucher ya. Misalkan ada voucher game Mobile Legends, pulsa, F&B, makanan, aplikasi-aplikasi lainnya. Bisa teman-teman dapatkan di sini. Dilihat-lihat mirip Dana Deals yang sebelumnya kita buka ya. Lalu teman-teman juga bisa melakukan investasi di reksadana melalui aplikasi Dana ini. Reksadana ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Teman-teman bisa modal mulai dari 10.000 dan pendaftarannya juga mudah ya. Coba klik daftar. Nah, kita disuruh mengisi formulir datanya terlebih dahulu untuk mendaftar investasi di reksadana ini. Dana ini juga terhubung dengan pembayaran ke Lazada juga Play Store. Nah, kemudian kita akan mengeksplor fitur-fitur lainnya. Wow, banyak sekali ya. Ada fitur transfer, layanan digital, tagihan-tagihan. Nah, yang menarik nih, fitur dana kaget. Ini tuh untuk ngasih uang ya ke teman-teman. Ada amplop-amplopnya juga, macem-macem desainnya bisa teman-teman pilih. Coba kita klik lanjut. Tertulis dari nama saya, ada ucapan juga ya. Bisa diganti-ganti untuk ucapan-ucapannya menyesuaikan. Lalu nah, detail kirim. Kita mau ngasih berapa? Misalkan ngasih 1.000. Jumlah pemenangnya bisa diatur ya, mau berapa banyak, terus
dua nih, misalkan dua, jadi total kirimnya 2.000. Terus tinggal bayar dan kirim ke teman kalian. Masih di menu transfer, kita ke tarik saldo. Nah, bagi teman-teman yang ingin menarik saldo dana itu bisa ya. Caranya bisa lewat ATM BCA, untuk bank-bank lain belum ada ya sepertinya. Kemudian Alfamart dan Pegadaian. Misalkan kita mau tarik dana di Alfamart, untuk limit maksimal tarik saldonya Rp250 dan untuk minimalnya itu Rp50.000 ya teman-teman. Nanti tinggal kasihin aja kodenya sama nomor handphone dananya. Di sini saya nggak bisa nampilin kode tokennya karena saldonya kurang ya. Terus juga ada fitur bayar patungan, kirim ke chat. Untuk kirim ke chat ini, teman-teman bisa ngasih pesan yang berisi uang. Nah, bisa kirim ke berbagai sosial media ya. Ada masa berlakunya juga ya, bisa diatur 1 jam, 24 jam, hingga 3 hari. Lalu di layanan digital, kita bisa mengirim saldo ke e-wallet yang lain ya. Bisa ke AstraPay, GoPay, Aisaku, OVO, dan ShopeePay. Nah, misalkan kita mencoba ke GoPay, minimal top up-nya 11.000. Top up e-money juga bisa ya. Nah, ada e-money Mandiri sama BRI Breezy. Bisa cek saldo juga dengan menempelkan kartu e-money-nya ke belakang HP dan akan muncul informasi saldo. Voucher digital. Ini untuk membeli item digital ya, seperti item game, top up game, eSIM Smartfren. Nah, terus kita ke tagihan, coba My Bills. Jadi kalian akan dapat pengingat dan ngatur bayarnya jadi otomatis. Nah, jadi ini akan membantu teman-teman biar gak lupa dan telat bayar tagihan. Banyak sekali ya fiturnya teman-teman, gak kelar-kelar. Tagihan listrik ada, bayar PLN, air, telkom, PGN gas, internet, dan TV kabel, bayar asuransi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di menu layanan pembayaran ada cicilan nih. Coba kita buka layanan bayar cicilan ini. Nah, ini bisa dicari nama penyedianya, dompet duafa, dana donasi, e-commerce. Kita coba buka e-commerce. Ini buat bayar via VA ya, virtual account. Nah, misalkan Shopee ini tinggal dimasukin nomor VA-nya dan lanjut ke pembayaran. Bisa bayar kartu kredit juga, pendidikan, parkir, persembahan gereja, dan donasi-donasi untuk bumi. Ada juga layanan untuk aktivitas dan hiburan kayak games, tiket nonton, dan lainnya. Terus layanan keuangan ada emas, dana bisnis, bank services. Oke, saya penasaran sama dana siaga. Dana siaga ini buat asuransi ya. Fitur family account yang bisa terhubung sama keluarga kalian. Lalu ke dana goals. Nah, dana goals ini semacam tabungan ya. Jadi semacam celengan gitu. Ini misal saya bikin ya, nama impiannya pengen nabung untuk pergi ke Jepang. Nah, jumlah targetnya itu 1 juta nih misalnya. Buat impian. Oke, di sini ada informasi berapa persen kita semakin dekat dengan tujuan. Nah, ini bisa mulai ngisi saldo ya, sama bisa ditarik juga. Di bank service ini digunakan untuk membuat rekening bank, ada Bank Danamon dan BCA yang tersedia saat ini. Juga ada layanan pemerintah ya, kayak untuk bayar PBB Daerah Istimewa Yogyakarta, pajak daerah, retribusi, penerimaan negara,
SIM juga ada, paspor, e-tilang, e-samsat. Nah, Signal ini yang udah kita coba ya kemarin. Untuk cara transaksinya kurang lebih sama ya, masukin kode-kodenya aja, kode billingnya, terus lakukan pembayaran. Balik lagi ke Branda, kita scroll agak ke bawah. Di sini ada Dana Protection. Ini adalah sistem keamanan yang disediakan Dana. Oke, di sini kita bisa memantau aktivitas-aktivitas yang berjalan di Dana dan juga bisa melaporkan via aduan nomor jika terjadi masalah. Fokus ke bagian bawah ada menu aktivitas. Di sini ada informasi uang keluar dan masuk, informasi transferan dari mana dan untuk membayar kemana. Klik bulan ini untuk melihat aktivitas di bulan September. Nah, ini uang masuknya segini, uang keluarnya segini. Bisa ekspor statementnya juga. Buat melihat aktivitas transaksi di rentang waktu tertentu juga bisa ya dengan memfilter berdasarkan status transaksi, kategorinya. Ganti ke menu dompet. Ini adalah dompet-dompet yang kita punya. Bisa simpan kartu bank, dompet investasi, dan dompet voucher. Di ujung kanan bawah ada saya, yaitu profile saya. Untuk setting-setting dan sebagainya, ini saya belum mencoba fitur emas. Emas ini adalah investasi emas ya, bisa melakukan beli dan jual emas kapan aja. Informasi harga jual dan harga beli juga tertera secara real time ya. Ada grafiknya juga, bisa dianalisis, dipantau naik turunnya. Oke, cukup sekian review aplikasi fintech Dana dari saya. Overall, Dana ini bisa dilihat ya teman-teman, banyak sekali fitur dan layanannya. Kita bisa melakukan berbagai macam transaksi dalam satu aplikasi. Kurangnya mungkin dari tampilan UI-nya yang terlihat memusingkan, jadi dibutuhkan adaptasi juga untuk menggunakannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.